Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang restrukturisasi perusahaan dengan anggota Aisyah Devia Fitriani, Nur Aziza Ayuning Tias, Sandy Wans Putra Pratama, dan saya sendiri Rahmawati. Dengan pokok pembahasan definisi restrukturisasi perusahaan, tujuan dan pentingnya restrukturisasi, aspek restrukturisasi perusahaan, faktor penyebab restrukturisasi perusahaan, dan yang terakhir adalah strategi restrukturisasi perusahaan. Next. Untuk definisi restrukturisasi perusahaan akan dibacakan oleh rekan saya Aisyah Deviani. Definisi restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Umumnya istilah restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki 3 aspek perusahaan, yaitu aset atau portofolio, modal atau keuangan, dan manajemen atau organisasi. Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan adanya upaya ini, maka perusahaan dapat terus berkembang ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandy. Tujuan dan pentingnya restrukturisasi. Tujuannya adalah agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin sehat. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio seperti tingkat efisiensi atau efisiensi ratio, tingkat likuiditas, terus tingkat perputaran aset, leverage ratio, dan market ratio. Mengapa perusahaan perlu melakukan restrukturisasi? Ada atau tidaknya masalah harus tetap melakukan restrukturisasi perusahaan secara berkala, misalnya setiap 5 tahun sekali. Jangan menunggu sampai merasa terjepit, karena hal ini justru akan membuat proses restrukturisasi menjadi lebih kompleks. Pentingnya melakukan restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan sangat penting karena perusahaan perlu mengevaluasi kinerja serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan atau minimal tetap dapat bertahan. Next. Pentingnya perusahaan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan. 1. Adanya masalah hukum atau desentralisasi atau monopoli. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 telah mendorong setiap korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. 2. Adanya tuntutan pasar dan masalah geografis. Konsumen akan semakin dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen. Apalagi di era perdagangan bebas, produsen dari manapun boleh masuk ke Indonesia. Hal ini menuntut suatu korporasi atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen. 3. Terjadinya perubahan kondisi perusahaan dan terjadinya masalah serikat pekerja. Perubahan kondisi suatu perusahaan seringkali menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Azizah. Baik, nomor 4, hubungan holding dan anak perusahaan. Perusahaan yang masih kecil dapat menerapkan
operating holding system, di mana induk perusahaan dapat terjun ke dalam keputusan operasional anak perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding. Yang kelima, perlunya melakukan image perusahaan dan fleksibilitas manajemen. Seringkali perusahaan mengganti logo dalam rangka menciptakan image yang baru. Atau bisa juga bentuk memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholder korporasi. Selain itu, manajemen seringkali merestrukturisasi diri supaya cara kinerja lebih lincah, pengambilan keputusan lebih cepat, dan perbaiki bisa dilakukan lebih cepat. Yang keenam, pergeseran kepemilikan atau akses model yang lebih baik. Para pendiri perusahaan biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah pendirian menyatakan diri sudah tua atau tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan. Perubahan yang paling sederhana adalah mengalihkan sebagian kepemilikan kepada anak-anaknya. Baik, akan dilanjutkan oleh Sandy. Aspek restrukturisasi perusahaan. Ada beberapa aspek dalam restrukturisasi perusahaan yang penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama ada aset. Aset yang dimiliki oleh perusahaan tentunya perlu untuk mengalami perbaikan. Segala perbaikan aset perusahaan tentunya bisa membantu perusahaan agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Yang kedua, modal. Modal juga turut menjadi aspek perusahaan yang harus diperhatikan, sebab hal ini penting bagi perusahaan. Modal perusahaan meliputi keuangan perusahaan yang menjadi dana atau budget untuk pembelian berbagai bahan ataupun peralatan. Yang terakhir, yang ketiga, manajemen. Sistem manajemen dalam suatu perusahaan merupakan bagian penting karena berpengaruh langsung terhadap pengelolaan perusahaan. Dengan adanya sistem manajemen yang baik dan dijalankan oleh organisasi yang tepat, maka perusahaan akan mengalami kemudahan dalam mencapai tujuannya. Next. Faktor penyebab restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, masalah hukum. Beberapa perusahaan mungkin saja telah masuk ke daftar hitam monopoli dan telah melakukan kesalahan. Perusahaan yang dinyatakan telah bersalah oleh KPPU tentunya harus melakukan restrukturisasi sehingga perusahaan ini bisa terbebas dari hukum. Yang kedua, tuntutan pasar. Di masa sekarang ini, rupanya semakin banyak produsen yang menawarkan produknya sehingga konsumen bisa memilih produknya dengan leluasa. Tentu saja, sebuah perusahaan akan selalu berusaha untuk tidak kehilangan pelanggannya sehingga terus melakukan upaya perbaikan. Yang ketiga, perubahan kondisi kerja. Terkadang sebuah perusahaan bisa saja mengalami perubahan kondisi. Hal ini tentu saja membuat perusahaan harus segera melakukan perubahan iklim pada perusahaan agar perusahaan bisa tetap berlangsung dengan baik. Dalam menyikapi perubahan kondisi, maka perusahaan diharapkan agar tidak dapat selalu inovatif. Yang keempat, hubungan holding. Umumnya perusahaan yang masih kecil masih saja mendapatkan campur tangan dari induk perusahaan mengenai berbagai keputusan yang diambil. Namun, saat perusahaan mulai berkembang hingga menjadi perusahaan besar, tentunya segala keputusan bisa diputuskan sendiri dan tanpa campur tangan dari induk perusahaan. Next. Strategi restrukturisasi perusahaan. Pada keadaan lain, perusahaan menggunakan strategi restrukturisasi karena perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Strategi restrukturisasi merubah komposisi bisnis portofolio perusahaan. Perusahaan dapat menghadapi 3 tipe strategi restrukturisasi, yaitu yang pertama, downsizing. Downsizing adalah pengurangan jumlah tenaga kerja perusahaan dan terkadang jumlah unit operasi, tetapi itu mungkin atau tidak mungkin merubah komposisi bisnis perubahan portofolio. Yang kedua, downscoping. Dibanding dengan yang pertama, downscoping lebih berdampak positif pada kinerja perusahaan. Downscoping adalah pelepasan pembagian atau cara-cara lain untuk menghapus bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis inti perusahaan. Yang ketiga, leverage buyout. Pada umumnya,
Leverage buyout digunakan sebagai strategi restrukturisasi untuk memperbaiki kesalahan manajerial atau karena manajer membuat keputusan yang pada dasarnya melayani keinginan sendiri dibandingkan keinginan pemegang saham. Leverage buyout ini strategi restrukturisasi di mana satu pihak membeli semua aktiva perusahaan agar perusahaan menjadi milik pribadi. Ketika transaksi itu diselesaikan, saham perusahaan tidak lagi dijual kepada publik. Next. Silakan Rama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.